Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayyidillah bi khairan yafaqqahu fid din." Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulillahil karim. Insyaallah nahnu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram sahibul majlis ay khadimul majlis, guru kita al-mukarram Ustaz Muhammad Yusuf, batallah tulah hayati, semoga beliau sehat walafiat, beserta keluarganya, keturunan beliau terus istiqamah li'a'la'i kalimatillah. Para asatid, para hujaz, para pecinta ilmu al-khair yang insyaallah kita semua dimuliakan dan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam panjang, kata anak muda. Jadi yang ngaji anak muda pakai aki. Udah pada Anak muda zaman dulu. udah muda emang. Udah Kalau ngaji sama anak muda malam minggu, malam ahad, itu jasadnya, fisiknya, jogrogannya di majelis, tapi terkadang pikirannya ngayap kemana-mana. Kayak kita sholat, kan? Maka ada kata-kata lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kagak sholat. Gitu ya? ketemu baik. Iya. Ketemu baik, untung baik. Iya. Lebih baik sholat pikiran kemana daripada kemana-mana. Benar. Kalau kita insya Allah yang hadir di sini insya Allah udah sholat, cuman masalahnya pikirannya masih kemana-mana. Iya. Dan itu sangat tergantung dengan apa kondisi yang sedang dialami. Kalau dia lagi bangun, pikiran waktu sholat, Allahu Akbar, rakaat pertama lulus, kedua, ketiga, keempat, udah mikir semen, pasir, betul betul. Tukang belum dibayar udah dari Sabtu. Tergantung. Kalau lagi musim kondangan, sholat, kondangan nyampe di situ. Kondangan ada 5, bagaimana ngatur? Tapi alhamdulillah yang ada di sini semuanya Allah kasih rezeki berkah berlimpah ya. Insya Allah duitnya nggak putus. Kalau putus kagak laku. Untung saya punya istri sampai puluhan tahun rumah tangga gak pernah ribut sama duit. Itu yang saya senang, istri saya itu solehah. Puluhan tahun rumah tangga, alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah ribut sama Suami. iyalah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis Ibadur Rahman pada malam hari ini, perlu difahami bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semua insya Allah
adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang itu lebih kepada hubud dunia, lebih orientasi mencari kesenangan dunia, kita yang kita cari ketenangan di sini. Insya. Makanya kalau yang nggak tenang perlu diperiksa, atau dicek and recheck. Kenapa nggak tenang di majelis? Itu ruhnya yang nggak tenang. Tapi insya Allah di sini tenang semua. Saking tenangnya sampai pules. Nggak apa-apa, karena bapak-bapak sudah mengikuti perintah Allah dan uswah contoh daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Apa kata Allah? Orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illah. Maka malam ini kita dalam rangka untuk diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyampaikan mayyirillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan hidup, keselamatan dunia dan akhirat, maka konsekuensinya kita harus paham agama. Untuk paham agama, di mana kita mencarinya? Karena bapak-bapak ini nggak pernah makan bangku pesantren, kan nggak pernah kan makan bangku pesantren? Nggak pernah. Lihat kan dari muka-mukanya, Pak. Kalau bapak mungkin alumni pesantren kagak datang kadang-kadang. Nah, udah bisa, udah ngerti. Tuh kesombongan tuh. Ya. Mazal fi khairin madum ta muta'alliman falamma istagnaita fa asbaha jahilan. Orang kalau sudah merasa baik-baik, merasa alim, merasa paling soleh, merasa paling kaya, ya, merasa paling cakep. Jadi akhirnya nanti merendahkan orang lain. Jadi orang yang merasa sudah pintar, udah hebat, udah alim, hakikatnya dia orang bodoh. Kita semua ini sedang mencari, makanya saya mohon maaf. Ini bukan nasihat, ini bukan saya lebih fakih, lebih alim, lebih mulia. Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu lebih mulia dari saya. Ini dalam rangka watawasau bil haq, watawasau. Bahkan bukan nasihat ini, mentadkiro aja. Karena kalau nasihat itu sudah kita mempraktekkannya tuh. Jadi apa yang saya sampaikan saya sudah mempraktekkan, itu baru memberikan nasihat. Sementara saya masih banyak kekurangan. Sama semua ya, harus punya begitu. Kita ini masih banyak Maka karena kita merasa ini banyak kekurangan, banyak yang kita belum paham, bapak-bapak datang ke majelis ini. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk talabul ilmi, maka ia sungguhnya lagi berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak nanti pulang dari sini apa kesleo, apa kesandung matinya syahid. Ada yang mau begitu? Entar dulu. Bocah masih kecil. Tapi ini luar biasa, terus istiqomah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan di jalan Allah menuntut ilmu seperti ini, sungguhnya kita ini lagi jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin itu. Kenapa kita rela mengeluarkan waktu untuk talabul ilmi? Karena tadi mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat, karena kehidupan kita bukan hanya dunia, tapi sampai di akhirat. Maka konsekuensinya harus paham agama. Untuk paham agama di mana? Di majelis-majelis ilmu. Dan kita harus mencari dengan guru-guru kita. Datang ke guru-guru kita, dapat keberkahan asrar guru. Walaupun sekarang banyak itu orang lebih senang ke majelis YouTube ya. Gurunya Syekh Google. Boleh silakan buat nambah referensi. Tapi ke guru, apalagi guru mursyid, yang bukan hanya transformasi ilmu keilmuan, tapi didoakan Pak. Terus didoakan. Mohon maaf.
Ini bukan sombong, bukan sombong. Tahadus bin nikmah. Emang tipis, harus di manage di hati nih. Saya punya anak 4 laki-laki. Lanang kabeh. Anak pertama lanang, kali kedua lanang lagi. Coba lagi, kali ketiga lanang lagi. Itu waktu yang ketiga di USG yang disorot apa? Cewek. Pas lahir cowok. Rupanya pas disorot pantatnya kali ya. Kali keempat nih, alhamdulillah yang keempat cowok lagi Pak. Jadi 1, 2, 3, 4 cowok lanang. Rupanya bapak-bapak emang Masya Allah, mungkin doa istri juga ya. Jadi COVID melanda negeri kita tahun berapa? 2000 ya kira-kira itulah. Nah, COVID itu semuanya kan kena imbas efek dari COVID, termasuk ustadz Pak. Ustadz termasuk, jangan dikira ustadz kagak kena imbas COVID Pak. Saya kagak ngajar, taklim libur semua, ceramah boro-boro orang pada nggak kumpul, takut masjid khotib ada yang libur ada yang buka, betul. Akhirnya saya stay at home, tinggal di rumah. Karena di rumah sering pakai sarung. Ibu ketawa geli banget kalau ngomong sarung. Nah, apa sih ibu kalau ngomong sarung ketawa geli banget ya? Karena bukan sarungnya Pak, apa yang dibalik sarung itu? Akhirnya orang-orang kena positif COVID, istri saya positif hamil. Alhamdulillah. Kan hamil tuh, alhamdulillah. Ini kalau 5 kata orang pendawa 5 nih. Kalau lanang lagi. Rupanya Pak, alhamdulillah dikasih perempuan. Cuman enaknya ada enggak ada enaknya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah nggak tahu saya mau manggil ceramah atau acara, itu pas anak saya yang kelima keluar dibilang apa? Alhamdulillah Ustadz udah punya cucu. Udah punya cucu katanya. Padahal itu anak saya. Sallu ala Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya sampaikan? Putra saya yang pertama hafiz Quran. 30 juz. Alhamdulillah. Itu di luar prediksi tuh. Enggak nyangka-nyangka. Saya 30 juz hafal Pak. 30 juz hafal kan? Tapi isinya bapak-bapak kuliah aja keder mulu. Tuh. Jadi itu yang saya syukuri, alhamdulillah. Jadi dia jadi imam, sekarang selalu gantiin saya imam. Itu putra yang pertama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ya, habis iklan, ada iklan. Jadi memang Majelis Taklim luar biasa nih. Iklannya banyak. Alhamdulillah. Gak usah gerutu ya Pak. Orang yang gerutu, orang yang hidupnya ngomel mulu, ngeluh mulu, jauh dari surga. Nah benar. Kalau orang yang selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jangan. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Kita lanjutin ya. Lanjut ya Pak. Yang di depan kedengeran kan ya? Alhamdulillah. Ya mau tidur juga nggak apa-apa, kan saya nggak lihat. Itu yang pertama. Ustaz Yusuf tahu tuh. Habis. Doain Pak sampai 30 juz. Ini lagi di PTQ. Yang nomor 2, siapa yang nyangka? Bocah kelas 5 SD udah bisa ceramah. Kelas berapa? 5 SD. Lah kita 5 SD bisa apa? Betul. Tapi kontrol semuanya tuh. Masya Allah.
dia masuk pesantren, kemudian di Darul Rahman setahun, kemudian guru bilang supaya pesantren dialihkan Kosambi, Kiai Haji Fauzai Mahmud, Kiai Mahmud Asirun. Qadrallah, alhamdulillah Pak, bocah dari kelas 2 itu sampai tamat juara ranking 1. Alhamdulillah, juara baca kitab, juara pidato, jangan pakai tanya. Ada Roman setahun 2 kali nyabat. Lomba nasional 2 kali bahasa Arab. Sekali kemarin terakhir di RRI. Lomba nasional. Alhamdulillah. Jadi sekarang nggak bisa ceramah-ceramah kemana-mana. Jadi mohon maaf saya Yusuf. Sekarang jarang badal ya. Ya kadang-kadang aja ya. Ya kita bagi-bagi aja ya. Bahkan yang kagak enak ya dengar ya. Satu sisi kagak enak dengar, tapi saya bangga, bahagia. Apa kata orang? Ustadz, dari hasil ceramah khutbah anaknya, sekarang anak Ustadz lebih enak didengar daripada Ustadz sendiri. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, orang tua senang ya nggak? Nah itu bisa begitu Pak. Semuanya qadarullah. Semua atas izin dari Allah Subhanahu. Tapi kan ada wasilahnya. Betul. Siapa wasilahnya? Guru. Tuh. Makanya kita harus ke guru tuh begitu Pak. Karena didoain sama guru. Kalau Bapak mau nanti mungkin wasilah Yusuf nanti saya kasih doanya tuh nanti di fotokopi bisa. Baca Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa faqihna. Wa faqihna fid din wa 'allimna ma lam na'lam. Faqih itu. Tuh di situ doanya supaya kita paham agama. Diangkat derajatnya. Idul Fitri kemarin enggak ada yang kosong. Yang pertama imam di Masjid Agung Al-Ikhlas Tunduk tuh yang gede tuh perapatan. Yang kedua nomor 2 emang khotibnya di mana? Di Jakarta Barat. Giliran saya abinya di Kampung Dewek. Artinya apa bos kalian? Ini saya doain di malam ini. Bapak-bapak semuanya punya anak soleh solehah. Amin. Kalau itu kan karunia. Karunia harus kita syukuri. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadis. Tapi intinya anak soleh Pak. Maka untuk membentuk anak soleh syaratnya kudu babanya soleh duluan. Betul. Kenapa babanya soleh? Karena ini nahkodanya nih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, Bapak punya tanggung jawab nih. Bagaimana supaya kita ini soleh? Ya taklim, talabul ilmi. Karena al ilmu wasilatut taqwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang kaya, Pak. Bukan pejabat, bukan ustadz, mohon maaf. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa. Jadi semuanya kita punya potensi, tapi untuk mencapai hak tuqati, wasilahnya adalah ilmu agama. Ilmu dunia penting, tapi ilmu jauh lebih penting. Itu makanya bapak-bapak menyempatkan waktu nih malam minggu untuk datang kemari ke majelis taklim Ibadur Rahman dalam rangka supaya tafaqquh fiddin, faqih fiddin, insya biar hidup kita selamat. Berarti kan mafhumnya orang yang nggak mau tafaqquh fiddin, nggak ngerti agama, maka bersiap-siaplah hidupnya akan celaka, rugi dunia dan Bapak mau tahu nggak kita asalnya dari mana? Surga. Kita asalnya dari surga. Maka back to basic, Allah menginginkan agar kita kembali lagi Pak nanti bisa masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, idza aradta an ta'rifal insan fa innahu insan fanzur ila mahabbati al-ilm. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengetahui orang itu benar-benar kualitasnya bagus, orang istimewa di hadapan Allah, orangnya bermanfaat, maka lihatlah dari kecintaan ia kepada ilmu agama. Kayak bapak-bapak semuanya. Kita bukan orang baik-baik, betul nggak? Bapak-bapak cuma 2 nih yang ada di sini. 1, muka-muka orang berdosa. 2, muka-muka orang bermasalah. Itu jangan tersinggung kalau saya ngomong ini, termasuk saya. Sama udah. Maka itu ulama sampai begitu tuh. Bahkan al-farqu bainan nas wal hayawan, yang bisa membedakan antara manusia dengan hewan yaitu al-ilmu. Kan gak ada Pak majelis taklim khusus binatang, gak ada kan ya? Nah, yang ada majelis taklim adalah buat kita nih manusia, orang-orang beriman. Itu yang kata ulama yang membedakan antara manusia dengan binatang. Manusia tidur kebo,
tidur. Manusia makan, kambing sama kan? Bahkan berjima juga dia mah. Ayam tahu nggak ayam Pak Bu? Itu kalau udah kepengen, Masya Allah, jemuran mama apa hancur. Udah bunyinya koleok, dikejar-kejar koleok, habis tuh jemuran. Pas udah kena mah, ya bunyi dia keok. Kata dia mah, lah begini baik. Kan sama modelnya sama kita. Gaya doang engkrek, gaya doang menggebu-gebu, ya kan? Pas sudah udah dapat maya kayak leluwe kita Pak. Artinya itu sama istri nilai pahalanya besar, ya. Bu, ibu mau nggak dapat senyuman malaikat? Istri yang kalau malam itu minta duluan. Bener. Ini saking aja ngaji cuma dikit yang perempuan. Kalau ada ibu ramai disuruhin. Kata ibu bodo amat. Saya Yusuf ini, Ustaz Yusuf tuh ngaji sama saya ke guru. Salah satunya adalah guru kita yaitu Kiai Haji Adnan Idris. Itu guru memberikan contoh, Pak. Jadi kita ini selalu ngeliatnya yang besar-besar tuh, pahala yang besar. Padahal di rumah tangga kita banyak nilai kebaikan, nilai pahala yang besar. Alhamdulillah. Ibu tahu nggak, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang. Betul? Sholat paling 5 menit. Puasa sebulan itu tiap hari, 1 hari doang. Malamnya kita boleh makan. Haji, yang katanya haji 40 hari. Tapi rumah tangga, ibadah yang sampai berpuluh-puluh tahun. Ya kalau dia cuma setahun 2 tahun ya salah dewek. Artinya apa? Ilmu lagi, Pak, lagi. Semuanya bilang ilmi, Pak. Apalagi urusan ibadah. Urusan dalam kitab Matan Zubatnya menyampaikan, dan orang-orang yang ngaji kita tuh seling paham ini. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Amal ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu bisa tertolak. Ada si Sari, namanya Sari Pak, tukang main judi. Namanya siapa tadi? Sari. Itu si Sari Pak, main judi kalah mulu. Karena ada namanya judi slot ya. Jadi orang main judi tuh nggak mungkin berkah. Kenapa? Saya kalau lagi lihat orang main judi pakai kartu tuh, itu nggak ada tuh waktu banting itu doain, nggak ada Pak. Orang yang main judi, bantingannya apa yang diucapin? Dan padahal kartu enteng banget, ngapa lagi kayaknya berat banget ya? Mati lu. Mampus lu. Padahal enteng banget tuh kartu, emang gaya begitu, biar rame katanya. Tapi intinya orang yang main judi nggak bakalan berkah, nggak akan kaya, itu rumus. Makanya insya Allah di sini alhamdulillah orang baik-baik semua, amin. Nggak ada di sini main judi, nggak ada. Alhamdulillah di sini nggak ada yang main judi kan? Itu si Sari Pak, karena udah kalah mulu, akhirnya sadar dia, dapat hidayah. Dia bilang sama bininya, "Mah, Papa mau tobat." Nah begitu Bang, dari dulu dibilang tobat, jangan main judi mulu. Kalau udah berhenti, abang harus imbangi dengan kebaikan. Terus itabius saya adalah hasanat tamhuha. Jadi kalau kita pernah berbuat kesalahan, iringi dengan kebaikan. Kayak malam ini kan menghapus keburukan kita. Akhirnya dia pergi ke masjid, disuruh ke masjid. Di masjid jamaah sekalian, itu kan ada pelaksanaan zikir. Nah, zikirnya kan bunyinya begini nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu si Sari Pak, si Sari. Emang kan saya tadi, ini kan contoh, ya kan? Ini mah jadi kata contoh bahwa orang itu kita kudu tafakuh fiddin, ngerti agama, ngerti ilmu tuh begini manfaatnya. Ini si Sari orang ngerti agama. Jadi pas imamnya bicara syarikalah, si Sari tersinggung baperan, Pak. Kurang ajar imam. Mentang-mentang gua kalah mulu main judi, pakai dibilangin di masjid sampai 3 kali lagi. Kan 3 kali Pak. Udah yang ketiga dia pulang Pak, dia ngambek baperan. Lah Bang, udah pulang baik, ngapa nggak ikut zikir? Imam kurang ajar. Mentang-mentang papa main judi kalah mulu, itu imam apa yang bilangin? Si Sari kalah. Akhirnya nggak jadi ke masjid, maksudnya nggak sholat, nggak rutin lagi, nggak ke masjid lagi, malu.
Nah, itu contoh. Artinya apa? Bapak-bapak kemarin ini dalam rangka supaya kita apa? Supaya kita benar-benar hidup kita ini bermakna, hidup kita berkualitas, hidup kita ini insya Allah akan selalu mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan paham ilmu agama. Dalam rumah tangga aja Pak, Masya Allah Ibu niatin buat ibadah. Kalau niatnya buat ibadah, insya Allah semuanya jadi berkah. Berkah. Karena rumah tangga ini bukan perkara biasa, bukan perkara sederhana, Ibu ya. Kalau sederhana namanya bukan rumah tangga, rumah makan. Iya. Harus ada ilmunya Pak, ada ilmunya. Bapak mau tahu nggak? Itu ada Syekh Abdurrahman Bajal Haban dari Yaman. Dia menjadi wali Allah. Dia juga nggak sadar dia itu wali. Dia menjadi wali Allah. Kenapa dah? Karena dia adalah seorang suami yang begitu sabar terhadap istrinya yang bawel, yang cerewet. Kalau di sini mah alhamdulillah soleha semua ya, amin. Ya. Jadi istri yang bawel cerewet, kan dia sabar tuh, karena kesabaran itu dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan bapak-bapak kalau mau jadi wali, begitu aja Pak. Berdoa ya Allah mudah-mudahan istri saya sebawel ya Allah, cerewet ya Allah biar saya dapat sabar. Kan nggak begitu Pak ya. Apa yang dulu kita punya cita-cita waktu masih muda, kan semua ngalami muda kan. Nah jadi bedanya Pak kalau rumah tangga itu, kalau masih muda, ini anak muda waktu dulu muda kan, itu bagaimana supaya setan itu visinya, kan saya sudah menyelami dunia persetanan Pak. Itu dalam dunia persetanan Pak, kalau mau tahu, rajanya king of the king-nya kan iblis. Dia punya anak buah, anak buahnya itu ya setan, genderuwo, kuntilanak, dedemit, dan keroncong-keronconya. Itu kalau masih anak muda, bagaimana supaya dia itu terus berdekatan, begitu. Kalau perlu coblos sebelum waktunya. Kan nyoblos kemarin tanggal 14 Pak. Tanggal 12 sudah nyoblos. Artinya apa? Itu begitu tuh. Maka kata Nabi, jangan sampai orang yang bukan mahramnya berdua-duaan itu di tempat yang gelap, yang tempat sepi. Kenapa? Karena pastikan yang ketiga setan Pak. Tuh, makanya bapak-bapak kalau ada orang berduaan di tempat gelap jangan deketin. Karena nanti bapak dianggap setan. Nah, itu kalau udah begitu tuh, ya kan? Kalau udah begitu terjadilah. Kenapa? Karena setannya namanya ini setan terbaru Pak. Namanya setan uka-uka namanya. Jadi kalau udah dua-duaan, enggak ini anak muda, enggak orang tua. Kan ada juga orang tua yang nakal Pak. Jadi selama ini kita mindsetnya nakal remaja. Aki-aki juga banyak yang nakal Pak. Betul nggak? Ini kayak malam minggu begini, padahal dia udah punya keluarga di rumah. Jangan ngayap ke sono kemari. Temennya banyak, udah diem aja diam. Iya, jadi bersyukur bapak datanya ke majelis taklim. Alhamdulillah. Nah, itu kalau masih muda, ya kan? Atau dua-duaan, duanya bukan mahramnya, maka setannya namanya setan uka. Jadi setan uka bisikin Pak, uka ajune. Enggak muda, enggak tua. Bapak yang istrinya di rumah, alhamdulillah Pak, enggak apa-apa Bu, itu derajat tertinggi tuh ya. Jadi karir tertinggi itu Bu di rumah tangga, dapat ridho suami itu udah karir tertinggi Bu. Kalaupun mau kerja izin dulu Bapak. Kalau istri kerja ya di kantor, di perusahaan, itu ada orang lakinya, betul nggak? Itu kalau udah ada orang lakinya, setan pinter tuh. Jadi kalau anak muda yang belum nikah itu dibuat sedemikian rupa berdekatan, kalau sudah rumah tangga, ini setan nih Bu, iblis ini, itu visi misinya menjauhkan, merenggangkan, kalau perlu pisah. Makanya salah satunya tuh, kalau istri dia kerja, ketemu sama orang laki, ya kan, bisikin tuh, laki lu mah di rumah butek, laki lu mah di rumah begini, kekurangannya kan. Sama suami juga begitu. Ketemu deh tuh. Akhirnya kata pepatah apa tuh bahasa Jermannya? Waiting tresna jalaran saka kulino. Oh Jawa ya? Udah berubah. Karena sering ketemu akhirnya apa? Janjian Pak. Makan siang. Kalau udah makan siang ujung-ujungnya nanti bobo siang Pak. Berhasil gak tuh setan? Kencur rumah tangga. Sehebat-hebatnya laki di apa namanya ditutupin, ketahuan juga Pak. Sepandai-pandainya tupai ya. Makanya kalau laki-laki mau berangkat kerja, handphonenya ketinggalan,
pastikan dia akan balik lagi. Terutama yang punya simpanan di handphone ini. Kenapa? Kalau kebuka, wow, habis perang dunia ketiga. Takut nih. Nah, itu kan rumah tangga harus pahami itu. Pahami bahwa niatnya bukan ibadah. Kalau dia ada semua ibadah, Pak, Masya Allah. Itu dalam kitab Uqudul Jen. Pegangan tangan suami istri itu sakot dzunub, Pak. Dosa rontok, Pak, pegangan tangan doang tuh. Masya Allah. Makanya saya kalau waktu di zamannya sebelum paket, kan sekarang zamannya paket ya. Paket. Datang aja ke rumah. Dulu kan zamannya kita ke mall, betul? Itu kalau ke mall, Bu, istri saya pegangin terus, Bu. Biar dapat rontok parahnya, bukan biar jaga pegang ini, beli itu. Orang wadah mau gitu. Orang wadah nafsunya 9. Jangan heran, saya belain nih, Bu. Jadi kalau orang wadon pada dikit minta ini, nafsunya 9. Kalau laki-laki 1. Tuh. Kalau akal, laki 9. Perempuan 1. Makanya orang laki pintar ngakal-ngakalin, Pak. Betul. Bang, minta duit, kagak ada. Padahal di pecinya ada duit. Hebat ya? Loh, orang perempuan nafsunya gede. Contoh, survei membuktikan. Sendal di rumah, banyakkan orang laki atau orang perempuan? Jujur aja. Sendal orang perempuan, Pak, Masya Allah, semua serak itu menjadi semua sepatu. Orang laki mah 1 gak mau copot. Jujur, peci punya berapa? Atau juga pada bulukan. Udah 3 lebaran ganti. Itu kerudungan, Pak. Di lemari punya jas semua. Ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang udah lunas, ada yang belum. Betul. Ada yang dikasih sama caleg. Belum kepake tuh, udah. Tuh, jadi kita harus paham tuh. Harus paham ya, Pak ya. Jadi kalau orang pun begitu dah. Gitu. Makanya beruntunglah orang yang punya suami yang banyak duitnya. Karena orang perempuan ujung-ujungnya duit. Betul. Nafkah batin. Kita kan selama ini nafkah batin tuh kalau jima ya, hubungan suami istri. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu dikasih uang belanja setiap hari misalnya 1 juta, misal, amin, jangan bilang enggak. Ingat ucapan doa. Ad-Dariyat 23 tuh baca. Ucapan doa. Saya ngalamin bener, Pak. Jadi rupanya almarhumah ibu saya yang 2 tahun kemarin meninggal, sebelum meninggal ngomong sama saya. Jadi saya itu dulu waktu mereka pada anak muda, itu mertua saya ngomong begini, karena nggak jadi ya, biarin kita nggak jadi, ntar anak-anak kita jadi. Subhanallah. Itu saya tahun 2000-an saya nikah, berarti ucapan tahun 70-an itu ketahuannya dibuktikan sama Allah udah 30 tahun. Dan saya tahu informasi itu udah 50 tahun. 50 tahun yang lalu ucapan terbukti, Bu. Makanya hati-hati dengan ucapan. Kan ibu-ibu sama anak-anak hati-hati. Imam Sudais itu kisahnya, Pak, kan Imam Masjidil Haram itu waktu anak-anak dia agak-agak ya aktif lah. Ada tamu disiapin makanan, dia aulin pakai debu. Marah tuh ibunya, tapi marahnya nyumpahnya baik. Gua sumpahin lu, Umi doain, Umi sumpahin kamu jadi imam di Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram. Jadi Bu, nanti ke anak kalau lagi emosi gitu ya, lagi marah, udah tuh gua emak sumpahin lu jadi kiai, begitu. Enggak, emak sumpahin lu jadi presiden. Gitu ya. Nah, jadi Bapak-bapak, kalau ulama begini nih. Wa min nafsika lam tajid kullama turid, fa kaifa turid min ghayrika kullama turid. Jadi rumah tangga itu kan tadi persepsi kita waktu masih muda pengennya nih, maaf ya Pak nih, kita tuh pengen punya istri soleha. Ya, pertama bukan soleha, cantik kayak Elu namanya. Itu namanya. Enggak sono ya. Kayak Asante. Yang kedua udah cantik, solehah, ya kan? Atau kaya. Betul nggak? Kalau ngomong adem. Ternyata alhamdulillah Ustadz, dulu waktu belum keluarga, istri saya kalau ngomong lembut, ngomongnya ayang beb, cinta, hani dulu. Sekarang la haula wala quwata illa billah. Kalau ngomong udah kayak petasan. Kemana tuh? Ya kan? Dulu mah kita Pak, terus terang aja sama calon juga dulu, sama pasangan kita, kalau mau mau buang gas, mau kentut, itu kita izin dulu. Neng, mau ke belakang dulu ya. Padahal mau kentut doang. Dulu. Loh sekarang udah punya anak, udah punya mantu, Masya Allah. Lagi makan, Pak. Prat. Ya Allah, udah dobol apa ngapain ini.
Betul betul. Kenapa bergeser? Itu. Dulu kalau waktu pengantin baru kita pegangan kayaknya ada. Betul nggak? Ini tangan sama Pak, tangan yang sama. Ngapa sekarang udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun rumah tangga? Ngapa pas dipegang kayaknya biasa aja? Betul betul. Nah itu memang perlu apa ya? Ya perlu ilmu tadi. Bagaimana kita ini semuanya pengen semuanya berkah. Suami sampai mengantarkan kita nih keluarga masuk surga bersama-sama. Amin. Makanya tadi kata ulama, kita nggak bisa menjadikan orang pasangan kita itu sempurna. Istri juga Pak kalau mau tahu, pengennya sama Buya, orangnya ganteng, udah ganteng kaya, tajir melintir, betul? Udah tajir melintir, ganteng, soleh, betul? Oh, sama pengennya, dapatnya begitu Bu. Satu kuncinya terima. Kalau bahasa agama marido, kuncinya terima. Karena kita nggak bisa membuat orang itu sempurna, bikin pengen sempurna, ideal, betul betul. Tadi kan ideal tuh pengen sempurna gitu, udah kaya, ganteng, soleh gitu. Ternyata faktanya apa? Ya sudah. Karena kata ulama, bagaimana kau mungkin pasanganmu siapa aja, teman, sahabat, anak, betul ya? Pengennya sempurna semuanya, pengennya ideal. Maka kata ulama nggak bisa, karena kamu aja banyak kekurangan. Jadi ke dalam nih, move in. Makanya kalau mau move in dulu. Jadi kita lebih cerdas melihat kejelekan orang, memonten, betul ya, menilai. Tapi kita bodoh menilai diri kita sendiri. Padahal kita banyak banget kekurangannya Bu. Betul. Ini semua yang ada di sini termasuk saya. Tuh. Makanya mulai malam ini sudah berarti memang pasangan kita banyak kekurangan. Saya juga banyak kekurangan. Bagaimana menutup kekurangan ini gitu? Sama-sama. Gitu. Jangan ingin sempurna. Sekarang rubah. Bagaimana supaya berguna? Berguna itu bagaimana seorang suami sayang sama istrinya, betul? Bagaimana supaya benar-benar, makanya apa aja yang buat senang istri lakukan Bu. Jadi ibu kalau tiap hari dikasih uang setiap belanja 1 juta, terus besok ibu dikasih uang belanja 2 juta, kira-kira ibu senang apa enggak? Itu yang senang apanya? Batin Pak, batin. Jadi nafkah batin itu bukan hanya sekedar malam Jumat doang. Kita ngasih istri yang lebih, alhamdulillah. Ya pokoknya dengan kata-kata yang baik semuanya. Istri juga gitu, hormat sama suami, ridho suami itu. Itu banyak hadis itu referensinya itu. Kalau suami, kalau istri dia sholatnya wajib aja, puasa Ramadan aja, dia menjaga kehormatannya, amar taat ridho suami, masya Allah. Surga tinggal pilih mau pilih mana Bu, ibu surganya, masya Allah. Enak gak Bu? Ibu suruh pilih mina surga yang mana, gitu. Subhanallah. Tapi ya itulah memang perlu ilmu. Dan casing ibu-ibu sekalian, siapapun kita di antara kita, jangan terjebak sama casing. Karena bagaimana juga hakikatul batin, yang dinilai adalah hati, roh kita. Yang dinilai itu. Bukan jasad, bukan fisik. Sehingga saya bilang, Bapak-bapak, jangan lihat saya nih, saya pakai sorban, pakai gamis, wah udah paling mulia belum. Ini casing. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan kita begini, kita berusaha belajar untuk menjadi orang yang mempunyai sholahur ruh, ruhnya yang mulia, yang baik. Insya Allah. Dulu ada orang, ini Cita, Isa, contoh. Ada orang meninggal, istrinya. Terus suaminya tiap hari datang ke kuburan itu. Disiramin pagi, siang, sore. Ya Bu, apa kata orang? Subhanallah, suami soleh. Suami yang begitu cinta sama istrinya, istrinya udah meninggal Pak, masih didatengin. Kira-kira Bapak bisa begitu kan nanti? Kata orang, dia suami soleh. Padahal itu casing, terjebak Pak. Maka jangan terjebak sama casing. Itu bininya, istrinya ketika lagi sakit sebelum meninggal pernah ngomong sama lakinya namanya Bang Haji, kalau nanti saya nggak ada umur, saya meninggal Bang Haji boleh nikah lagi, tapi dengan syarat kuburan saya rumputnya udah tinggi. Dengan syarat kuburan saya rumputnya udah tinggi. Nah, berarti biar rumputnya cepat tinggi diapain? Disiram. Kata orang, wah soleh, padahal tuh. Jadi jangan terjebak dengan casing. Casing penting, tapi jangan terjebak dengan casing. Nah, jamaah sekalian dimulai kalau subhanahu wa ta'ala, maksud saya dengan kita tafakuh fidin ini, maka hidup kita insya Allah
Ini semuanya dalam rangka apa? Sholahur ruh. Biar ruh kita ini benar-benar mulia. Karena ini yang nanti diberi tempat tanggung jawab oleh Allah adalah ruh. Nah, Syekh Yusuf pernah menyampaikan itu, Ustaz Yusuf, dalam kitab Ruhul Ma'ani. Imam Alusi mengatakan, apa itu ruh? Ruh itu jinsun latifun jiddan wa huwa hayyun li nafsihi. Jadi itu sangat lembut sekali. Itu urusan-urusan Allah lah, yang lebih maha tahu. Orang selama ini bisanya bicara, ada yang bilang kolbu, ada yang bilang jiwa, semuanya. Pokoknya ketika kita berbuat kebaikan, maka itu sebenarnya akan menjadikan roh kita kinclong, roh kita baik. Dan itu semuanya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklim, baca selawat, ngaji, apa itu semuanya dalam rangka li sholahir roh, untuk agar kita roh kita ini mulia, bagus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak jangan bosan-bosan untuk kita terus berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan, amal soleh. Untuk apa? Biar ruh kita ini benar-benar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mudah-mudahan dari kajian majelis pada malam hari ini, betapa pentingnya ilmu agama, terus kita mengkaji, belajar dan belajar agar hidup kita mulia, manfaat dunia dan akhirat. Dan kesemuanya itu dalam rangka li sholahir roh, agar roh kita benar-benar roh yang mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan ditanya hakikatul batin, yang ditanya itu dari roh dalam batin kita. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam kajian pada malam hari ini, semoga roh kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mensucikan roh kita, ya tidak lain taubatan nasuha. Bapak, tadi saya bilang, bapak muka-muka orang berdosa, betul-betul sombong kalau bapak nggak punya dosa. Ibu-ibu sombong kalau kita nggak punya. Betul-betul. Sama, saya juga sama kita sama. Dosa kita banyak banget, Pak, semenjak akil balik sampai sekarang. Nah, makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak muhasabah diri. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Kan Allah tahu yang batin, Pak. Yang zahir Allah tahu, yang batin Allah tahu. Allah ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang di dalam hati kita, yang ada fi sudur, di dalam sudur kita, hati kita. Apa yang terbesit Allah tahu. Ini juga bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang berpikir dalam hatinya nih, ya Allah, udah jangan lama-lama, saya udah ngantuk banget. Allah tahu. Allah tahu. Udah. Jadi bagaimana kita pertama taubatan nasuha mumpung masih ada umur. Jadi kalau kita udah taubatan nasuha, yakin Allah akan ampuni dosa-dosa kita, segede apapun dosa kita. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang-orang yang benar-benar taubat, maka dia seakan-akan gak punya dosa. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan kita paham agama, insya Allah kita paham kehidupan ini. Kehidupan ini hanya sesaat. Kehidupan ini hanya fana. Maka yang kita lakukan adalah orientasi kita bukan dunia, tapi akhirat. Orientasi akhirat, Pak. Dunia cari sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Kan saya doain mudah-mudahan yang ada di sini semuanya Allah berikan rezeki yang berkah berlimpah. Bener, Pak. Jadi orang kaya, Pak. Kalau kita orang kaya, kita banyak berbuat manfaat, bisa membantu anak yatim, fakir, miskin. Betul. Kalau perlu kita bikin majelis segede-gedenya buat syiar kalau orang kaya. Cuman kadang-kadang kalau udah kata kaya sombong. Makanya belum pantas kita jadi orang kaya kali ya. Kan Allah lebih tahu. Ya, udah, pokoknya yang ada adalah syukuri apa yang ada. Karena kadang-kadang orang banyak ngeluh. Itu tadi tuh, banyak ngeluh. Dan setan paling demen, Bu. Setan paling demen ngeliat orang sering ngeluh, sering cemberut, sering gerutu. Setan paling demen. Orang-orang kan wirid zikirnya subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, selawat. Ini mau wiridannya, waduh mulu. Bagaimana? Bersyukur aja, bersyukur. Alhamdulillah. Itu kuncinya, Pak. Jadi banyakin syukur, alhamdulillah. Bahkan nanti kapan-kapan nanti saya akan sampaikan akhir zaman ini, kata Abu Hasan As-Sajili, Syekh Imam Abu Hasan As-Sajili, ibadah yang paling utama, ibadah yang paling mustajab, yang paling luar biasa adalah aksiru salawat ala Nabi, memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, nggak ada kata lain, salawat itu saya membaca, bahkan sudah merangkum fadilah-fadilah salawat yang luar biasa. Yang indahnya, enaknya, Pak, kalau ibadah-ibadah lain itu ada syarat-syaratnya. Kalau salawat mah pasti diterima, qabul, pasti qabul. Jadi kulul a'mal bainar taradud wal qabul illa salawat ala Nabi.
Amal itu semuanya antara diterima nggak diterima. Tadi pakai ilmu kan? Tapi selawat, masya Allah. Banyak tuh nanti saya kapan-kapan saya akan sampaikan fadilah selawat. Kalau bapak mau itu ada selawat yang dijazakan oleh saya dapat dari Kiai Haji Fakhrul Al-Bantani. Allah marzuq as-sihah wal afiyah. Jadi kata beliau, kalau selawat kan tanpa ijazah nggak apa-apa, tanpa guru, tanpa ijazah langsung gitu. Jadi nanti bapak habis sholat, waktu tahiyat akhir setelah salam, itu baca selawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad 100 kali. Jadi posisinya masih dalam keadaan tahiyat akhir ya. Tadi udah salam nih, udah assalamualaikum. Itu jangan berubah posisi, baca Sallallahu Alaihi Muhammad 100 kali. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu. Kata beliau itu untuk peternakan duit. Jadi kan orang-orang pada punya peternakan tuyul. Jadi baca Sallallahu Alaihi Muhammad 100 kali. Cepat itu paling berapa menit? 2 menit. Sallallahu. Ya jangan terlalu cepat. Tukang sol. Gitu ya. Jadi Sallallahu Muhammad. Kalau memang bisa doanya, ya kalau sekarang mungkin kalau hafal ya alhamdulillah. Doanya itu Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya kalau memang doanya hafal ya dibaca. Paling itu baca sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan yang belum pernah pergi ke Mekah, ke Madinah, amin. Pergi haji ya Bu ya. Kan sekarang lagi musim haji nih ya. Dunia yang ada di sini insyaallah pergi haji. Bener Bu. Gaji terbatas, rezeki nggak terbatas. Saya 2 orang datang ke rumah saya, saudara saya sama jamaah yang meminta saya walimah, saya suruh ngisi. Apa jawaban? Ustaz, saya pergi haji plus. Ada yang 300 juta, ada yang 290 juta. Dari mana? Dari anak-anaknya. Dari min haitsu la yahtasib. Makanya itu ucapan doa tuh. Makanya Bapak jangan pesimis dah. Tapi kalau mau cepat nih, kabul ya, cepat. Bapak pulang dari sini, buka kotak laci, ambil surat. Surat apa? Surat tanah. Kalau mau cepat, enggak usah. Banyak yang selawat itu, selawat. Insyaallah ya. Kita baca itu dong. Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Udah diamal aja, yakin aja. Tapi masih banyak itu selawat. Nanti kapan-kapan lah. Yang jelas itu aja. Insyaallah yang belum berangkat haji bisa pergi haji. Yang pokoknya hajat-hajat terkabul insyaallah. Yang mau minta apa-apa terkabul dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Hanya orang beriman tuh kaya dia. Karena hakikat kaya adalah hakul ginaun nafas. Bukan secara materi, Pak. Tapi ginaun nafas. Yang penting kalau orang banyak bersyukur dia orang kaya. Alhamdulillah, ucapannya alhamdulillah. Nanti di akhirat, Pak. Ini hadis. Awwalu man yud'a ilal jannah alhamadun. Orang yang akan dipanggil oleh Rasul surga yang pertama kali ada alhamadun. Para sahabat bertanya, "Man hum alhamaduna ya Rasulullah?" Siapa itu alhamadun? Alladzina yahmadunallah 'ala sarra'i wad dharra. Yaitu orang yang selalu hidupnya waktu di dunia itu alhamdulillah zahiran wa batinan. Tapi benar-benar udah dibuat happy aja, dibuat syukur alhamdulillah. Ibu ya, udah. Orang kaya juga belum ada jaminan seneng. Kita kan selalu ngomong orang lain enak ya. Lu mah enak. Padahal lagi puyeng, Pak. Betul. Jadi bagaimana? Yang enak kita udah alhamdulillah. Masa lalu jangan disesali, tobat, jangan ambil dosa. Masa sekarang disyukuri, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah Bapak masih bisa napas, alhamdulillah. Coba kalau napas berhenti, wassalam. Masih bisa makan, alhamdulillah. Udah terus alhamdulillah. Yang akan datang didoakan, berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan kita pada yang sehat semuanya ya. Sehat walafiat, rezeki berlimpah. Ketemu bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama istighfar. Allah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Jasad tiada guna jika tak ada nyawa.
bersama, sanak dan saudara pun enggan menyentuhnya. Teman setia hanya amal di dunia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah, ampuni dosa kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. saat ajal tiba semua tak berdaya, tak ada yang kuasa menolak kehadirannya. Nafas tersengat lelah saat harus berpisah. Ya Allah, matikanlah dengan husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal. Sudah terlalu banyak dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa kami sekecil apapun ya Allah. Ya astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Kita doakan orang tua kita. Rabbana ighfir lana wali walidina. Rabbana ighfir lana wali walidina. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburnya taman surgamu ya Allah. Rabbana ighfir lana wali walidina. Rabbana ighfir lana wali walidina. Kami belum sempat banyak berbakti sama orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wali walidina. Yang sehat ya Allah. Rabbana ighfir lana wali walidina. Sehatkan orang tua kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wali walidina. Alhamdulillah. Moga-moga malam ini kita tercatat menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Kita tercatat orang-orang yang husnul khatimah. Insyaallah ketika kita terus istiqomah dalam ibadah dan amal soleh, terus kita hidup ini dalam penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridho dengan tuntunan Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Man radiya falahu ridho. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ketika nanti kita ridho dengan apapun yang Allah berikan, mau saat kita diberikan miskin, kaya, mau sehat, mau sakit, tapi kita ridho ini semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinkan nanti kita wafat meninggalkan dunia yang fana ini, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah panggil dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.